Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Ada yang punya masalah hari ini? Nggak ada ya? Oh ada. Saudara, kita sudah masuk di dalam tahun 2023. Banyak hamba-hamba Tuhan berikan kekuatan, motivasi. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun yang merupakan tahun terang. Tapi banyak yang berkata, kita sering mengalami menjumpai juga para pedagang, terutama yang pedagang ya, yang swasta. Tahun ini mulai Januari Pak, pendapatan saya turun 50%. Ada yang punya bengkel di Ngawi itu besar, saudara. Saat saya cuci mobil, dia cerita, saya penghasilan saya turun 60% Pak. Untuk gedung ini tidak sewa, milik sendiri. Ada lagi tukang potong rambut itu lah, tukang potong rambut. Dia bilang, kemarin saya potong rambut, aduh Om, rasanya mulai Januari saya mau nggak kerja. Kalau nggak kerja, anak saya makan apa? Loh kenapa Mas? Biasanya saya buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam, istirahatnya 2 kali, itu rata-rata dapat 50 kepala. Loh banyak sekali 50 kepala. Kali 20.000 berapa itu saudara? Sekarang nih Om, 10 kepala saja yang potong rambut, sulit. Lah kemana ya mereka? Apa hubungannya potong rambut, saudara? Semua masuk di dalam masa sukar. Hamba-hamba Tuhan memberikan motivasi. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu sekarang ini, waktunya saya mohon nanti kalau agak melebihi waktu saya minta maaf. Ini adalah pengajaran yang Tuhan berikan pada saya akan berbagikan berkat pada saudara. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Temanya adalah menuai di masa yang sukar. Apa saudara? Menuai di masa yang sukar. Berarti kalau menuai di masa yang sukar, berarti sebelumnya harus menanam dulu ya. Sekarang kita belajar menuai di masa yang sukar. Nah, namanya masa yang sukar itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita tidak bisa memprediksi kalau hari ini masuk di masa yang sukar. Kalau kita melihat di Indonesia, sepertinya aman-aman saja. Puji Tuhan bisa menikmati, kemarin kita cek di mall, banyak yang makan di mall saudara. Kita cek juga di food court banyak yang makan di situ. Karena saya ingin melihat, Bapak Ibu, ternyata kalau kita melihat berita di luar negeri ya, di CNN itu 66 negara sudah mengalami inflasi, sudah mengalami problem permasalahan yang disebut dengan masa yang sukar. Saudara, apakah masa yang sukar terjadi zaman sekarang saja, saudara? Alkitab mencatat bahwa masa-masa yang sukar itu juga pernah dialami oleh orang-orang percaya, bapak-bapak orang percaya sebelum kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat apakah masa yang sukar itu juga dialami sebelum kita. Artinya dulu juga ada masa yang sukar. Kita akan melihat contoh tentang bapak orang percaya dari situ aja. Siapa bapak orang percaya? Abraham. Apakah di Abraham itu mengalami masa sukar? Saya minta tolong dibantu membaca ya. Kejadian 12 ayat 10. Ayo Mas, baca. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Zaman Abraham sudah terjadi yang namanya masa yang sukar, yaitu kelaparan. Siapa lagi saudara? Anaknya Abraham. Siapa anak Abraham? Ishak. Coba zaman Ishak. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Zamannya Ishak. Ini Ishak ini anaknya orang percaya, anaknya bapak orang percaya, juga mengalami yang disebut dengan masa. Siapa lagi? Abraham, Ishak, siapa lagi? Ya, Yakub. Kita lihat zaman Yakub, apa mereka juga mengalami masa sukar? Coba dibantu. Ya, Kejadian 43 ayat 1 dan 2. Kejadian 43 ayat 1 dan 2. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Zaman Yakub ya, itu juga mengalami masa yang disebut masa sukar atau masa kelaparan. Ada Abraham, Ishak, Yakub. Coba lagi-lagi satu lagi, zamannya Yusuf, apa juga mengalami masa kelaparan? Kejadian 41 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun,
Berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Zamannya Yusuf juga terjadi masa kelaparan. Satu lagi yang paling hebat, zaman Daud. Apa juga zaman Daud mengalami kelaparan? 2 Samuel 21 ayat 2. 2 Samuel 21 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Zamannya Daud pun mengalami yang disebut dengan masa sukar. Zaman Bapak Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, zamannya Yusuf, zamannya Daud, mereka pun juga mengalami masa kelaparan atau masa sukar. Tetapi kalau Bapak Ibu baca semuanya dari kisah zaman itu, orang-orang percaya ini selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dari zaman ke zaman, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf sampai Daud dan seterusnya, saudara. Kisah dari zaman ke zaman yang namanya masa sukar, masa kelapar yang sangat hebat. Ada satu zaman di mana semua negeri kelaparan, semua bumi kelaparan, semua dunia kelaparan. Ada satu bangsa yang tidak mengalami kelaparan pada masa itu. Bangsa ini malah dia mempunyai stok gandum yang luar biasa. Semua bangsa Timur Tengah datang membeli gandum. Semua bangsa dari yang lainnya datang membeli gandum. Pertanyaannya, saya mau tanya ke Bapak Ibu. Tak anggap aja supaya nggak serius, saudara, juga terlalu tegang. Ini regu A, ini regu B, ini regu C, ini regu D. Coba regu A, nanti yang jawab satu ya. Bangsa mana yang tidak pernah mengalami kelaparan yang disebut dalam masa sukar, dia stok gandum besar, bahkan orang lain bangsa datang membeli gandum? Regu A, bangsa apa itu? Angkat tangan Pak, yang keras angkat tangan. Bangsa apa? Mesir. Sini. Regu B, bangsa apa? Mesir. Angkat siapa Bu? Mesir. Regu C, bangsa apa? Mesir. Regu D, Bu apa? Mesir. Kasih Mas. Yang bangsa Mesir tadi ngangkat ke sini, bangsa Mesir. Bangsa Mesir, kasih bangsa Mesir, kasih hadiah bangsa Mesir. Cepat, agak cepat. Waktunya agak cepat. Kasih itu bangsa Mesir. Bangsa Mesir tidak pernah mengalami kelaparan. Bangsa Mesir tidak mengalami kelaparan, saudara. Seluruh hebat di dunia, tetapi dia tidak mengalami kelaparan. Kayaknya nggak yakin ya kalau Mesir nggak mengalami kelaparan. Di Mesir tidak mengalami kelaparan, saudara. Tetapi di Mesir ada stok yang melimpah. Stok gandumnya melimpah. Semua bangsa datang ke situ membeli gandum. Karena ada satu orang yang dipakai Tuhan untuk mengatur seluruh ekonomi dan Mesir. Siapa regu A? Regu A? Belakang ya. Regu B? Angkat tangan regu B. Belakang sini Mbak Tante. Regu C? Yusuf. Satu-satu. Yusuf belakang sendiri. Bu Andre. Ayo cepet Mas. Mbak Tante satu. Regu C yang sini aja cepet Mas. Bu Lady. Yang sini tadi supaya. Nah itu. Yusuf, siapa Yusuf? Nah, satu aja. Nggak ngantuk kan? Karena saudara tahu bangsa mana tadi yang tidak pernah mengalami masa sukar? Di sana ada siapa? Yusuf. Nah, lumayan. Gara-gara Mesir be Yusuf lumayan. Saudara ingin tahu nggak rahasianya di situ? Yang mau tahu angkat tangan. Yang mau tahu angkat tangan. Mau tahu? Mau tahu sungguh? Ya, kita belajar mau tahu sungguh ya. Sekarang kita mau tahu sungguh. Di masa sukar di zamannya Yusuf. Kita akan masuk di dalam Kejadian 41 ayat 54 sampai 56. Kejadian pasal 41 ayat 54 sampai dengan 56. Mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan,
Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Sudah yakin? Di Mesir karena Yusuf kelaparan merajalela besarnya seluruh bangsa. Dikatakan di ayat 55 seluruh bumi, saudara, mengalami kelaparan. Tetapi Mesir karena Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf, Yusuf mengatur semuanya sehingga Mesir tidak mengalami kelaparan. Ya. Saya ulang lagi, betapa hebatnya kelaparan itu. 7 tahun, saudara, 7 tahun kelaparan. Semua bangsa datang ke Mesir beli gandum, tetapi di Mesir melimpah gandum. Anda bayangkan, Bapak Ibu bayangkan betapa hebatnya Tuhan melalui Yusuf mengatur ekonominya Mesir, sehingga pada seluruh dunia mengalami kelaparan. Mesir stoknya makanan lebih besar. Kita akan belajar, saudara, apa sih rahasianya di zaman Yusuf. Bapak Ibu, tindakan Yusuf dalam mengatur ekonomi ini akan dicontoh bagi kita untuk mengatur ekonomi keluarga kita. Ya, kita akan baca sekali lagi Kejadian 47 ayat 23 sampai 24. Kejadian 47 ayat 23 dan 24. Mohon maaf ya, ini banyak ayat karena Bapak Ibu mesti ingin tahu buktinya mana, gitu ya. Karena ini sifatnya pengajaran. Ayo Mas. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun dan 4 bagian lagi. Itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Nah, ini saudara, pada waktu terjadi kelaparan 7 tahun awal masuk kelaparan, orang Mesir dia membeli orang-orang Mesir itu yang di pinggir, mas saya, dia datang membeli roti, membeli gandum dengan uangnya. Tapi karena kelaparan ini terus berjalan, maka uangnya mereka habis. Kemudian dia menjual ternaknya kepada Yusuf atau di kota Mesir. Dia datang, ini saya jual ternak. Seluruh ternaknya orang Mesir dibeli semuanya Yusuf. Karena kelaparan tidak berhenti, terus habis. Orang-orang Mesir yang berada di pinggir semuanya datang lagi berbondong-bondong kepada Fir'aun. Dia berkata kepada Fir'aun, kondisinya, Tuhan, kami ini sudah nggak punya apa-apa, uang nggak punya, ternak sudah nggak punya, yang ada tinggal tanah dan tenaga kami. Belilah kami supaya kami bisa makan, saudara. Fir'aun berkata, pergi ke Yusuf, apa saja yang dikatakan Yusuf, perbuatlah. Dia datang kepada Yusuf, saudara. Yusuf memberikan ketentuan, ini benih bagi kamu. Mengenai hasilnya, 1/5 bagian harus kamu serahkan kepada Fir'aun. Akhirnya seluruh rakyat Mesir, kalau sudah baca seluruhnya di situ, dia pergi menanam pada waktu sukar, artinya menanam pada waktu kekeringan. Dia menanam benih gandum, semua ditanami di seluruh tanah Mesir, sehingga kelaparan itu terus berjalan sampai 7 tahun. Tetapi orang-orang Mesir ini selalu panen, saudara. Dan saat dia panen, dia datang menyerahkan 1/5 bagiannya kepada Fir'aun. Dari sini, saudara. Jadi kalau kita lihat, kok bisa ya yang lainnya kelaparan karena gak ada hujan, saudara, tapi di Mesir ini menanam itu tumbuhnya luar biasa dan dia panen. Allah yang memberikan pertumbuhan karena Allah telah memberikan rema kepada Yusuf untuk mengatur seluruh ekonomi daripada Mesir. Saya baca Kejadian 47 ayat 26. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni
bahwa 1/5 dari hasil menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi Fir'aun. Kuncinya adalah begini. Saat rakyat Mesir dikasih benih sama Fir'aun dan mereka menanam semuanya, dengan taat dia mengembalikan 1/5 bagian kepada Fir'aun. Yang 4 bagian, Pak, yang 4 bagian menjadi benih dan makanan. Dan ayat pasal 47 ayat 26 ini menjadi ketetapan di Mesir, sehingga sampai pada akhirnya Mesir tidak pernah mengalami kelaparan. Atau dengan kata lain, Mesir tidak pernah mengalami yang disebut dengan masa yang sukar. Kenapa? Karena rakyat Mesir taat kepada Yusuf. Saat dia menuai, saat dia mulai menanam, tumbuh dan menuai, maka ada bagian yang harus diserahkan kepada Fir'aun. Jumlahnya berapa, saudara? Saya ulang lagi, jumlahnya berapa, saudara? 1/5. Diingat-ingat ya, 1 dibagi 5 berapa persen? 1 dibagi 5 berapa persen? 20%. Jadi yang 20% miliknya Fir'aun, yang 80% miliknya rakyat Mesir. Mereka harus menabur benih lagi untuk makan dan untuk kehidupan lainnya selama 80%. Panen lagi, diambil lagi yang 20%, dikasihkan lagi ke Fir'aun, dan sisanya buat makan dan nabur lagi. Tahun berikutnya, sampai masa kelaparan selesai dan stok gandum itu melimpah. Bapak Ibu, apa Pak artinya ini? Awal Januari lalu Bapak Gembala sudah membuka rahasia berkat, bahwa di kitab Maleakhi dikatakan bahwa bolehkah manusia itu menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Yaitu mengenai apa, saudara? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Alkitab saudara dan saya ini, LA ini diterjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris versi KJW, King James Version, versi KJW. Nah, di sana ditulis tithes and offering, tithes and offering, perpuluhan dan persembahan. Jadi bahasanya itu tithes and offering, persepuluhan dan persembahan. Kalau tadi Yusuf mengajari 1/5 bagian harus diserahkan Fir'aun, 20% miliknya Fir'aun, di kitab Maleakhi diperjelas lagi 10% itu persepuluhan, dan ada satu lagi namanya apa? Persembahan. Berarti kalau 10% itu persepuluhan, berarti persembahannya berapa, Pak, supaya jadi 20%? Di kitab Maleakhi ada persepuluhan, ada persembahan. Persembahan persepuluhan, kalau terjemahan sekarang ada persembahan sepuluhan dan ada persembahan khusus kalau terjemahan sekarang. Tapi kalau bahasa aslinya tithes dan offering, persepuluhan dan persembahan. Persepuluhan berarti 10%. Kalau jumlahnya 20%, maka yang disebut dengan persembahan menjadi berapa persen? 10. Persepuluhannya 10%, persembahannya 10%, sisanya 80% untuk rakyat Mesir pada waktu itu. Kalau kita coba kita hubungkan, saudara, cara Tuhan mengajari ekonominya orang Mesir dan diperjelas buat orang Israel di dalam kitab Maleakhi, maka persembahan persepuluhan yang kita dapat 10%, ada persembahan khusus yang disebut dengan benih 10%. Ada yang namanya yang tadi sebelum 7 tahun kelaparan, Yusuf mengajari mereka untuk mengumpulkan masukan ke gandum di lumbung-lumbung, berbicara tentang menabung. Jadi rinciannya begini, saudara, karena ini hanya panjang, nanti kalau baca semua nanti kelamaan, sudah jadi siang pulangnya, saudara ya. Persembahan sepuluhan 10%, persembahan khusus atau benih 10%, 20% tabungan, 60% operasional atau kebutuhan. 10%-nya persepuluhan, 10%-nya lagi persembahan khusus atau benih,
20% nabung, harus nabung. 60%-nya buat jajan, beli coklat. Saya yakin saudara pasti tegang. Saya di Magetan pun mereka tegang semuanya, saudara. Padahal itu hamba-hamba Tuhan loh, nyuruh saya kumpul semua GPT itu. Pada pertama kali sorak-sorak setelah diberitakan tentang ada persembahan 10%, ada benihnya 10%, kita cuma terima 8%. Tidak ada yang komentar, diem semua. Persis kayak kita hari ini, diem semua. Kenapa Pak ngurusi duit? Ada yang nggak butuh duit? Semua butuh duit. Makanya Tuhan ngajari ngatur duit supaya kita tidak kekurangan duit. Sebenarnya Bapak Ibu, isu tentang persepuluhan ini bukan terjadi di zamannya Yusuf. Sudah ada awal sejak manusia pertama kali Adam dan Hawa. Nah, siap-siap ya. Tapi tinggal berapa coklatnya? Tinggal 2. Jadi pertanyaannya cuma sini sama sini. Nah. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan dan tinggal di Eden, Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon yang berbuahnya lezat dan enak di taman itu. Semuanya enak diambil di situ, mau untuk makanan Adam. Kemudian Allah memberikan aliran-aliran sungai untuk mengaliri pohon-pohon ini tadi, sehingga pohon itu tumbuh dan buahnya lebat sekali. Di tengah-tengahnya Allah memberikan 2 pohon supaya manusia itu tidak mengambilnya, saudara. Adam tugasnya cuma memelihara, mengelola, modal semuanya dari Tuhan. Benih pohonnya semua dari Tuhan, yang mengaliri semua dari Tuhan. Adam modalnya berapa? Adam tinggal di Eden, Allah menyediakan makanan semuanya, yang mengaliri air-air semua itu milik Allah. Allah modalnya 100%. Adam modalnya berapa? 0%. Adam tidak punya apa-apa, 0%. Semua hasil yang di taman ini Tuhan bilang, kamu makan semua Adam, hasil yang ada di sini, makan semuanya. Tapi ada 2 pohon yang di tengah-tengah itu, jangan kamu makan, apalagi kamu raba. Di mana Pak? 2, cuma 1. Nah, pertanyaannya, di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon yang tidak boleh dijamah atau dimakan ataupun diraba. Pertanyaannya, buah apa itu? Buah kehidupan. Ya, apa? Buah kehidupan dan 1 buah pengetahuan. Nah, bagi Mas, yang 1 kena Budian lagi, yang di sini kena Bapak. Di tengah-tengah taman ada pohon kehidupan dan pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Pak Yonatan, Pak Yu. Habis sudah coklatnya. Tadi stoknya kurang, mendadak. Di taman ada 2, berapa? Di tengah-tengah taman ada berapa pohon? Ada 2. Ada 2 yang tidak boleh dimakan atau jam. Kayaknya nggak yakin ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Bagi Mas. Dia seperti Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 ditambah ayat 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, 2 pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang 2 pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mundur 1 lagi. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Mundur 1 lagi. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah
menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi Tuhan itu menumbuhkan semua pohon-pohon di Taman Eden, buahnya lezat dan enak, tetapi ada 2 pohon di tengah-tengah taman itu, tetapi buahnya tidak boleh dimakan atau diraba. Namanya pohon buah pengetahuan dan pohon kehidupan. Ada 2 ya berarti. Kalau 2 sudah kelihatan itu adalah gambar awal, ada 2 sudah kelihatan ada gambar awal supaya pohon itu di tengah-tengah itu tidak dijamah oleh Adam. Ular ngomong gini sama Hawa, bukankah Tuhan ngomong sama kamu buah-buah ini tidak boleh dimakan kan? Ada Hawa ngomong, enggak, Tuhan bilang semua boleh dimakan kok, tapi ada pohon yang di tengah-tengah taman itu yang boleh dimakan. Padahal di tengah-tengah taman tadi ada 2. Berbicara tentang apa Pak ini? Benih perpuluhan, benih isu tentang persepuluhan dan persembahan sudah sejak awal Adam dan Hawa dunia diciptakan. Saat Adam bersama Hawa melihat Hawanya maju, kok mosok toh lek tak ambil sing itu kira-kira kayak aku bisa lebih baik lah, aku kan mengerti kebaikan, mengerti tentang kebenaran. Perempuan itu mengambil buah itu dan dimakan. Saudara, buah yang dimakan tadi, akibat dia makan buah tadi, maka perempuan tadi diapakan saudara? Diapakan saudara? Bisa coklatnya? Waduh, ya nggak bisa kasih hadiah, maka nggak jawab. Setelah perempuan tadi makan buah, maka pada akhirnya perempuan ini diusir, betul? Diusir dari Eden. Ini adalah contoh pada waktu mulanya. Saya baca ya, Kejadian 3 ayat 23. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, lanjutnya ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena pemberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan, dan suami pun memakannya. Akibat dia makan, ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pada waktu sebelum makan buah, dia makannya bebas, saudara. Semua pohon yang di Eden makan saja, semua boleh. Cuma 2 pohon yang di tengah-tengah itu jangan dimakan. Tetapi setelah dia ambil keputusan untuk memakannya, maka hukumnya dia harus keluar dari Eden, harus bekerja keras sekali. Isu perpuluhan dan persembahan bukan isu jumlah uang, tapi isu perpuluhan dan persembahan adalah ketaatan. Jadi isu tentang perpuluhan itu diawali sejak manusia pertama dijadikan. Ada persepuluhan, ada persembahan, ada tithes, ada offering. Ada 2 instrumen. Allah memberkati umatnya melalui 2 instrumen, yaitu persepuluhan dan persembahan. Sudah, kalau Bapak Ibu membaca sekarang, kita sudah tahu bahwa ada persepuluhan, ada persembahan. Kok tambah akeh Pak? Kemarin Mbak Om ini nyitakan cuma perpuluhan tok Pak. Lagi malah ditambahi mana? Lah itu malah betul nek 10%. Lah aku jangan 90%, milikku 90%. Sing mati ya 90%, iku aku perpuluhan, wis untung-untung aku 90%. Iki ono pengajaran mana kok 20%? Sesat Mbak Om. Jangan diundang lagi. Ini Alkitab atau karangan saya, Saudara? Alkitab ini. Saya tidak ngarang, ini Alkitab. Jadi muncul lagi yang namanya persepuluhan 10%, ada yang namanya persembahan khusus atau benih 10%. Wah, belum jauh kali 20%, kali 80%, gara-gara ketambahan 10% di jaluk mana? Sekarang apa sih tujuan persepuluhan itu? Yang pertama, kalau sudah baca di Malaki 3 ayat 10, tujuan persepuluhan adalah supaya ada makanan di gereja, supaya ada makanan di rumahku,
supaya ada makanan di gereja. Saudara datang ke gereja memberikan persepuluhan. Yang pertama, di gereja para imam, para lewi, para mengerja mendapat makanan secara jasmani. Saudara akan mendapatkan makanan secara rohani. Ada makanan, makan jasmani dan rohani. Saudara dan saya mendapatkan makan rohani dari Bapak Gembala kita. Yang pertama, supaya ada makanan di gereja. Yang kedua, supaya saudara semua jemaat hidup dalam surga terbuka. Saya ulangi, Malaki 3 ayat 10, supaya semua jemaat mengalami hidupnya surga terbuka. Yang ketiga, Malaki 3:11, tujuan persepuluhan adalah untuk menjaga aset yang Tuhan berikan pada saudara dengan saya. Saudara diberikan aset pertama kali adalah kesehatan. Ada rumah, ada sepeda motor, ada ternak. Itu adalah aset yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita memberikan persepuluhan, maka aset kita terjaga dari yang namanya belalang pelahap. Loh, kok ada surga terbuka, Pak? Malaki 3 ayat 10. Kalau ada surga terbuka berarti ada surga tertutup. Saya ulang, kalau ada surga terbuka berarti ada surga tertutup. Coba 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Di sini ya, multimedia. 2 Tawarikh 7 ayat 13. 2 Tawarikh 7:13. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit di antara. Ada 3 yang terjadi kalau surganya tertutup. Pertama, tidak ada hujan. Kerja keras sana tapi tidak ada hasilnya. Yang pertama, ada belalang pelahap. Kerja bawa pulang hasil tiba-tiba ngobat niki, tiba-tiba iko hilang, tiba-tiba ngijol iki, tiba-tiba entek, tidak ada hasilnya. Surganya tutup. Yang ketiga, penyakit sampar. Penyakit sampar mengena lagi, menghabiskan kesehatan kita, menghabiskan apa, tiba-tiba hilang, tidak terjadi apa, tidak ngalamin perubahan di apa-apa di kita. Itu cirinya surga tertutup. Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan, Pak, surganya terbuka, ada berkat yang tercurah. Itu tujuan persepuluhan. Sekarang yang kedua, yang namanya offering, yang namanya persembahan khusus atau disebut dengan benih. Apa, Pak, tujuannya kita memberikan persembahan khusus atau benih? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ini agak banyak firmannya, agak banyak ayat, Saudara. 2 Korintus 9 ayat 10. Sudah, saya baca ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia ini siapa? Yesus Tuhan ya. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat saudara mendapat benih, kalau kita menjadi orang yang bijak, benih tadi harusnya ditanam atau dimakan. Ditanam. Firman Tuhan ngomong, ia menyediakan benih dan roh. Ada benih, ada roti. Yang dimakan itu rotinya, tapi benihnya jangan dimakan. Benihnya harus ditabur, Pak. Benih ini yang disebut dengan persembahan, offering, persembahan. Tadi ada persepuluhan, yang berikutnya ada persembahan khusus. Persembahan khusus atau persembahan atau benih. Benihnya harus ditabur. Benihnya tidak boleh dimakan. Setiap saudara dan saya 1 hari bekerja dapat gaji 1 hari. Dalam 1 minggu, kalau mingguan dapat 1 minggu gaji. Kalau bulanan dapat 1 bulan gaji. Kalau dealer kongsi 6 bulan gaji, baru totalan. Di dalam gaji yang Bapak Ibu terima setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau 6 bulan, itu ada roti dan ada benih. Di dalamnya itu ada roti dan ada 10% tadi persepuluhan hukumnya Tuhan, 10% tadi itu ada benih. Kita 80% milik kita.
Saya ulang lagi, 10% tadi per sepuluhan. 10%-nya persembahan khusus disebut dengan benih. Berarti ada 80% milik kita. Tujuan pertama persepuluhan adalah tujuan pertama persembahan adalah supaya terjadi pelipat gandaan. 2 Korintus 9:10 katakan tadi, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Jadi kalau kita memberikan benih, Tuhan akan melipat gandakan, saudara. Kadang-kadang kita ngomong, lek tak kayak iku om, lek tak kayak nawangku berarti dompetku kurang, entek berarti om. Saudara sebenarnya tidak kehilangan, saudara, tetapi saudara adalah investasi. Saudara menabung, tapi saudara dikasihkan itu bukan kehilangan, tapi saudara sedang investasi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memberikan benih atau persembahan khusus, Pak? Kita memberikan benih atau persembahan khusus. Yang kedua, supaya kita diberi kelimpahan. Hidup kita mengalami kelimpahan. Lawannya kelimpahan apa namanya? Kekurangan. Supaya kita terhindar dari kekurangan. Makanya harus kasih benih, Pak. Benihnya ditanam, Pak. Tidak boleh dimakan, ditanam. Nanti lah benihnya ditanam, jadi murus, Pak. Saya mau kasih saudara benih jagung 1 til aja, 1 til. Kemudian saudara tanam di tanah. Berapa bulan berikutnya tumbuh jadi pohon jagung. Karena ini bibitnya unggul, maka dalam waktu berikutnya dia mengeluarkan sudah buahnya 1 tongkol ini. Tadi saya kasih Bapak Ibu cuma 1 biji buah jagung, swir. Tetapi setelah tumbuh jadi pohon, dia menjadi 1 tongkol. Berapa butir isinya ini? Banyak Pak, bisa 300 juga ya. Asalnya cuma 1, tapi setelah ditanam, kalau ditanam, dia jadikan 1 tongkol, menjadi bisa 300 cukilan itu, saudara, biji. Tetapi kalau tadi tak makan, saya menuai enggak? Tidak. Malah besok kita murus, saudara. Jagungnya sih mentah diwangan, saudara. Asam lambung naik jadi ini. Pikir masuk rumah sakit, murus. Benihnya jangan dimakan, tapi ditabur. Supaya ada pelipat ganda. Yang ketiga, yang pertama itu, yang kedua, dilipat gandakan. Coba saya ingin baca kitab Amsal 11 ayat 24-25. Mas bantu saya. Multimedia ya, ini penting ini. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ayat 25 ya. 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Hebat, diberi kelimpahan. Ini yang ngomong firman ya. Siapa yang berminum, tunggu. Ini kan minum ini terjemahannya bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kitab Ibraninya. Kitab Ibrani tidak bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia pakainya minum ini, saudara. Artinya minum situ tulisannya bukan minum, tapi rafah, R-A-F-A-H, rafah. Ada minum nggak? Nah ini, saya nggak dikasih minum. Rafah, 1 gelas. Siapa yang membelikan rafah 1 gelas? Rafah 1 gelas, ia sendiri akan diberi minum. Minum yang kedua ini di dalam kitab asli bahasa Ibrani ditulis nama Ya'ara, Y-A-A-A-R-A, Ya'ara, artinya sebesar lautan. Siapa yang berminum 1 gelas, firman Tuhan berkata, dia akan mendapatkan minum sebesar lautan. Bukan minum itu, selam. Betul? Tadi catat ya, itu bagus. Amsal 11:24. Jadi kalau kita memberikan benih kita 10% tadi, yang kedua tujuannya supaya kita mengalami kelimpahan. Ya'arah. Kita memberi benih sedikit, rafah, tapi kita menerima ya'arah.
sak gelas jadi sak lautan. Saudara, sak gelas cuma diminum berapa teguk, tapi sak lautan kita bisa melangi di situ, bisa nyelam di situ. Makanya kita bagi-bagi duit gak kurang. Saudara bagi duit kemanapun saudara nggak akan kekurangan. Kenapa? Karena saudara minumnya ziarah satu lautan. Anda bisa ngitung kalau satu lautan ditimbau berapa timbau jumlahnya? Bis berapa botol itu saudara kali itu? Berbotol-botol saudara. Yang ketiga, kenapa saudara kita memberikan benih yang disebut dengan persembahan khusus tadi harus kita berikan? Supaya saya itu artinya saya berbaik kepada diri sendiri. Ya, kedua saya Amsal 11 ayat 17. Bantu ya Mas, Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Siapa yang ingin berbuat baik pada dirinya sendiri? Angkat tangan saudara. Maka saudara harus apa? Murah hati, bukan murah, tapi murah. Sini mau baik kepada diri sendiri, berarti harus murah hati. Katakan bersama-sama, murah hati. Saya selalu katakan bersama istri setiap hari ngomong murah hati. Ada orang tengok-tengok di situ di depan depot saya, tampangin Ming, tuh anak itu tanya mau apa? Dia kasih kue, kasih makan sekali, besok datang lagi tanya kasih apa, minta makan, kasih makan. Setiap hari datang mulai kecil saudara sampai saya gini, ya datang terus saudara. Tapi kan namanya kita pernah memberitakan kebenaran itu di depan kita, kasih saudara. Bukan anak kecil loh. Sekarang ada pak tua mikul kayu duduk di depot saya, nguas noy. Kan mbak saya itu pegawai saya itu Bayu lapo sih, Bu, Bayu, kon ngali Bu. Oh kak, aku mau apa Ming? Ada mbak di depan tuh duduk di depan. Kasih mie, kasih makan sama minum, kasih makan sama minum. Makan di situ. Pak, jangan mangkok ini Pak, nanti campur mangkoknya. Dia orang nggak mau. Ya dah ambil mangkok Ajinomoto, mangkok yang lain. Dah kasih makan situ. Besok datang lagi saudara. Tetapi karena saya juga memberitakan, juga belajar firman ini, beri, ya kita beri. Saya bertanya, ngomong sama istri, kan itu sudah bertahun-tahun ya. Jadi sudah hampir 14 tahun. Selama 14 tahun ini saya kok gak kekurangan. Maksudnya cukup. Padahal digesek orang barang loh saudara. Firman ini kalau dilakukan betapa hebatnya saudara. Orang yang murah hati itu berbuat baik pada dirinya sendiri. Jadi kalau saudara mau berbuat kepada saudara sendiri, saudara harus bermurah hati. Kenapa sih Pak? Orang yang bermurah hati itu berbaik pada diri sendiri. Yang terakhir, Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Orang yang murah hati itu berbuat baik pada dirinya sendiri. Kenapa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita bermurah hati pada orang lain, Tuhan akan memberikan kita selalu mendapat kemurahan. Pada waktu saudara besok mendadak membayar UKT dan di depan ini belum ada uangnya, besok membayar UKT. Tapi karena saudara berkemurahan, tiba-tiba besok itu jangkep setorannya, bayar UKT. Saudara mengalami itu? Betapa hebatnya firman ini. Saudara, ingat firman tadi. Setiap harta, gaji yang kita dapat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap 6 bulan, di dalamnya ada 2 hal. Ada roti, ada benih. Ada persepuluhannya berapa Pak, Bu? Kok kurang banter ya? Kurang jelas. Persepuluhannya berapa Bu? 10%. Benih atau persembahan khusus berapa Bu? 10%. Nabungnya berapa Bu? 20%. Yang dipakai itu hidup bersama berapa Bu? 60%. Pak, kalau tak ambil hidupnya 70% boleh Pak? Ya kalau sementara nggak cukup 7% nggak apa-apa, 10%, tapi harus ada yang ditabung. Tadi Tuhan mengajarkan pada Yusuf 7 tahun sebelumnya mereka stok gandum, artinya nabung dulu. Pak, sekarang pertanyaannya, persepuluhan ditaruh mana Pak?
persepuluhan itu tadi Tuhan bilang supaya ada makanan di rumahku. Di mana kali itu? Di gereja di mana kita beribadah, kita mendapatkan makanan rohani dari gembala kita, itu kita berikan persepuluhannya. Kalau benih, Pak, kalau benihnya naburnya di mana, Pak? Benih, kalau orang yang petani kalau menabur benih itu harus di tanah yang subur. Jangan menabur benih di jalan raya, nggak cukul. Harus di tanah yang subur. Tanah subur itu apa, Pak? Nggak tak kasih ayat ya, saudara, banyak. Tanah subur itu begini, saudara. Kalau tak taruh benih nih, tiba-tiba dia langsung berakar, langsung tumbuh. Tanah ini berarti tanah ini tanah bagus. Tidak ada kerikil-kerikilnya yang membuat dia terhambat. Tanah benih itu adalah seperti bangunan rumah ibadah Tuhan. Bansos, bantuan sosial, bencana alam, orang-orang yang kekurangan di bawah kita yang membutuhkan makan, kita bantu dengan yang namanya benih 10% tadi. Di gereja ada dikumpulkan semua kolekte untuk keperluan dana sosial, itulah benih. Naburnya di situ. Apa harus di gereja, Pak? Tidak harus di gereja kalau benih. Tetapi karena ini ada tanah yang paling subur di depan kita, maka saya mengajak jemaat anugerah bersama-sama menaruh benihnya, menabur di depan kita. Apa itu namanya? Gereja ini sedang mau melakukan pembangunan. Ini adalah tanah yang subur. Ini adalah ladangnya Tuhan, tanah yang subur. Kalau saudara dan saya ingin dilipat gandakan, mengalami kelimpahan dan apa yang kita tadi? Kebaikan, mendapat kebaikan, kemurahan hati. Taruh mulai bulan depan benih saudara di sini. Saya ulang lagi, gereja ini sudah siap untuk mulai pembangunan. Ini adalah ladang Tuhan yang paling subur untuk menaburkan benih. Saya menantang Bapak Ibu sekalian, mulai bulan depan benih-benihnya semua ditabur di gereja ini untuk pembangunan. Yang setuju katakan amin.